tanggal 17 Agustus 2026, upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Penghormatan umum kepada penerima upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Siap! Siap! Laporan pemimpin upacara kepada penerima upacara bahwa upacara akan segera dilaksanakan. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-81 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Maju satu langkah, jalan. Luruskan. Dua kali jalan di tempat, langkah tegak, maju, jalan.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Go! Run! Balik kanan, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama mengingat kita bersama untuk menghormati bangsa-bangsa pahlawan yang ada di Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh angkasa daya memuji pahlawan negara. Nan gugur remaja diribaan bendera, bela nusa bangsa. Kau pun kenang wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Empat. Empat, Kerakyatan yang dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. 5. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1445. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjejaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk seluruhnya, garis merah di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pada hari ini 17 Agustus tahun 2026, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita panjatkan puji syukur sebesar-besarnya seluruhnya kepada Allah SWT dan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ini. Yang kedua, kita sampaikan terima kasih dan doa dan sebanyak-banyaknya kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa kita. Sampai hari ini alhamdulillah kita merdeka secara kedaulatan, secara formal, secara yuridis. Cuman saya sebagai pembina upacara pada hari ini juga menyampaikan sebuah keprihatinan terhadap keadaan bangsa kita hari ini yang dikarenakan karena pengelolaan negara yang tidak baik dan benar, yaitu oleh aparatur pemerintah
khususnya lembaga negara eksekutif, yaitu presiden sampai ke bawahnya. Yang mana kenapa terjadi sekarang Indonesia ini tidak adil dan makmur, tidak sesuai dengan apa di dalam yang tertuang di dalam teks pembukaan UUD ini. Yang pertama kali, membuat sebuah negara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Kita jauh dari adil dan makmur. Kemudian tujuan negara jelas, mensejahterakan kehidupan umum. Terlalu banyak ketimpangan sosial di negara kita ini, khususnya saudara-saudara kita di daerah timur, yang mana mereka hidup di bawah taraf kemiskinan. Kemudian banyaknya pengangguran di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera dan pulau lainnya, serta kemudian banyaknya orang putus sekolah karena tidak mampu untuk melaksanakan sekolah, yang mana itu adalah tujuan daripada negara ini dibentuk. Sangat memprihatinkan dan pasti prihatinlah para pahlawan nasional yang telah berjuang mengenai ini, yang mereka telah dengan tulus, dengan niat suci untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tapi nyatanya banyak bangsa kita di luar negeri kemungkinan ada kasus secara kriminal yang secara hukum menurut sudut pandangnya negara tersebut mereka salah atau melanggar, akhirnya dihukum. Pemerintah kita tidak mampu untuk melindungi mereka. Itu banyak kejadian di luar negeri. TKI, TKW yang menyang mereka karena mereka tidak cukup sejahtera di Indonesia, mereka harus berjuang di negeri orang lain. Yang kedua, mensejahterakan keadaan umum, jauh dari sejahtera. Banyak pengangguran. Justru yang paling penting adalah banyaknya orang-orang dari luar negeri mengeruk sumber daya alam kita sebaik-banyaknya. Hanya cukup katakanlah mereka kemungkinan dia hanya memberikan sedikit komisi kepada para pemerintah yang tidak jujur dan adil, sehingga mereka bisa mengeruk sebaik-banyaknya. Sebuah realitas di Indonesia ini adalah jannah atau surganya dunia. Tidak ada sumber daya alam atau alam sehebat Indonesia. Itu karya Tuhan. Bandingkan dengan yang ekstrim adalah di daerah Timur Tengah, contohnya Saudi Arabia, yang mereka hanya padang pasir tandus dan bebatuan, hanya satu sumber daya alam, yaitu hanya minyak saja. Di Indonesia tidak ada yang tidak ada. Dari katakanlah flora sampai fauna, kemudian sampai air, sampai tambang, mineral, semuanya ada, sampai emas, sampai titanium, apapun semua ada. Realitasnya adalah APBN Indonesia ini hanya lebih dari memajeki atau memeras rakyat. Lebih dari 80% APBN dibiayai oleh pajak, bukan dari sumber daya alam. Harusnya lihat Saudi Arabia, lihat Brunei Darussalam. Mereka tidak menarik pajak dari rakyatnya, tapi dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dikelola sebaik mungkin, kemudian digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetangga kita yang terdekat, Brunei Darussalam, itu negara yang sangat kaya sekali. Itu di sana pendidikan gratis, nyata gratis. Kemudian kesehatan gratis. Siapapun yang pengen sekolah di sekolah manapun, termasuk Saudi Arabia. Ya, artinya menjadi sebuah PR atau tanggung jawab moral bagi kita sebagai masyarakat untuk terus berkarya, tidak perlu mengeluh, tetapi tanggung jawab secara hukum adalah pemerintah yang harus melaksanakan tujuan negara. Ketika pemerintah tidak melaksanakan seperti apa yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45, berarti pemerintah telah melanggar daripada paling dasar setiap undang-undang di Indonesia ini, yaitu Pancasila dan UUD 45. Jadi jangan takut meneriakkan kebenaran jika itu dasarnya kita berbangsa bernegara adalah hukumnya Pancasila dan UUD 45. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Agustus tahun 45
persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Maju tak gentar membela yang benar, gentar hati mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak bergerak serentak serentak, menerkam menerjang terjang, tak gentar menyerang menyerang, majulah majulah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berbeda senantiasa diberikan kekuatan iman Islam, pimpinan serta diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin ya sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, pada pagi yang penuh berkah ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kami segenap keluarga besar Bintang Askar bersimpuh memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat pengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri, memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami kembali dapat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami dalam mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridho. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan ini sebagai momentum untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan Maha Bijaksana, perjalanan bangsa kami masih panjang. Oleh karena itu, hindarkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negeri ini menjadi bangsa beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami senantiasa tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Mohon upacara pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin
Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Pada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan. Untuk seluruhnya, tanpa penghormatan, balik kanan, bubar! Jalan!